Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wulandari, itu nama asli saya. Tapi kalau di dunia penulisan kreatif, penulisan populer, saya lebih dikenal dengan nama Ari Kinoisan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anton, Ketua 1 BPK Agama yang telah memberikan sambutan. Terima kasih Pak. Terus kemudian juga saya mengucapkan kepada Ketua Kagama Writing, Mbak Dian Malasari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat pada saat ini dan sebelum kegiatan, Mas Pomo, Mbak Intan, kemudian Mbak Rere, dan mungkin ada banyak lagi pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Baik, saya akan memulai menyampaikan materi saya tentang menulis kisah sehari-hari. Ya, saya saat ini sebenarnya deg-degan. Kemarin ketika diminta oleh Mbak Dian untuk memberikan materi di Kagama itu dari banyak pemberian materi di berbagai tempat, maka memberikan materi di rumah saya sendiri itu ibaratnya membuat saya lebih deg-degan ya, karena di rumah sendiri ya banyak orang-orang yang lebih tahu keburukan-keburukan kita daripada kebaikan-kebaikan kita. Ya, tapi kalau di tempat lain mungkin kan tidak kenal, tapi kalau di tempat sendiri semuanya kenal, semuanya tahu, semuanya tahu bagaimana dulu kuliah, bagaimana dulu ribet-ribetnya dan error-errornya selama kuliah. Nah, saya mengangkat tema menulis kisah sehari-hari. Pada waktu diskusi dengan Ketua Panitia waktu itu Mbak Dian mengatakan untuk membawa tentang materi menulis itu mudah atau menulis itu gampang. Saya bilang ya memang sejatinya menulis itu mudah, menulis itu gampang. Itu tagline yang sudah saya bawa sejak saya mulai menulis. Tetapi apakah benar menulis itu gampang? Apakah benar menulis itu mudah? Ya mungkin bagi yang sudah menjadi penulis, sudah berprofesi penulis, menulis itu ibaratnya di luar kepala pun mereka bisa. Tetapi bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak berprofesi sebagai penulis tapi ingin menulis karena ada banyak hal yang perlu disampaikan, ada banyak hal yang perlu diberitahukan kepada pihak lain. Sementara kita tahu bahwa media-media mainstream membatasi jumlah postingannya, jumlah muatannya karena keterbatasan halaman. Nah, di sini sebenarnya ada hal yang bisa kita mudah untuk menuliskannya, yaitu menulis kisah sehari-hari. Menulis kisah sehari-hari kalau saya bertemu 100 orang misalnya, atau sekarang ada hampir 300-an orang, kalau saya mengatakan tolong tulislah 1 cerpen gitu kan, 10 halaman saja misalnya, atau 2 halaman saja misalnya, pasti semuanya mikir bagaimana judulnya, bagaimana ceritanya, bagaimana tokohnya, bagaimana settingnya, dan lain-lain. Dan akhirnya dari sekian banyak orang itu mungkin yang menyetorkan tulisan cerpen justru tidak banyak. Sebaliknya kalau misalnya saya meminta kepada sekitar 300 orang itu, coba tuliskan pengalaman Anda dari bangun tidur sampai tidur lagi hari ini, apa yang menurut Anda paling menarik, maka saya yakin semua orang pasti bisa menuliskannya dengan mudah. Kenapa? Karena mereka mengalaminya sendiri. Mereka tidak perlu memikirkan siapa tokohnya, siapa settingnya di mana, terus kemudian kejadiannya seperti apa, karena mereka sudah mengalami sendiri dan itu menjadi lebih mudah. Nah, di sini saya mengangkat menulis kisah sehari-hari ini agar semua orang yang mendengarkan bahwa menulis mudah, menulis itu gampang, akhirnya menyadari bahwa sejatinya memang menulis mudah kalau kita memulai dari menulis sesuatu yang kita kuasai. Baik, mari kita lihat materi-materi yang perlu kita ketahui tentang menulis sehari-hari. Ya, pada dasarnya kalau menulis kisah sehari-hari itu kita tidak perlu memikirkan segala macam yang sulit-sulit seperti bentuk-bentuk penulisan yang lain, karena pengalamannya itu bisa dari pengalaman kita sendiri, bisa juga dari pengalaman orang lain yang kita dengarkan, bisa kita mendengarkan berita kemudian kita menjadikannya sebagai kisah sehari-hari. Oke, dari kisah sehari-hari ini ada banyak orang yang seringkali memiliki pengalaman luar biasa, pengalaman-pengalaman hidup yang istimewa, yang kemudian itu
kalau disampaikan dalam forum-forum yang sesuai dengan pekerjaannya mungkin tidak sesuai. Tetapi ketika dia menceritakannya sebagai kisah sehari-hari, itu menjadi bermanfaat bagi orang lain karena orang lain jadi mengetahui, oh si A mengalami kisah sehari-hari seperti ini misalnya. Nah di sini saya menjelaskan bahwa kisah sehari-hari itu bisa ditulis berdasarkan kisah sehari-hari kita ya, tidak perlu Anda mencari-cari orang lain. Kalau misalnya mulai hari ini Anda mengingat lagi dari tadi pagi bangun pagi sampai sekarang lebih kurang jam 10-an lewat, maka pasti sudah ada banyak peristiwa-peristiwa sehari-hari yang bisa Anda tulis dan itu nggak perlu memikirkan lagi, Anda bisa menuliskannya dengan mudah. Dan kemudian penulis kisah sehari-hari ini mayoritas atau kebanyakan bukan penulis. Nah di sini tadi saya katakan kalau ada banyak orang yang mengatakan menulis itu mudah, menulis itu gampang, karena ada banyaknya penulis yang bukan penulis, artinya orang-orang yang menulis tetapi mereka tidak berprofesi sebagai penulis, ya. Jadi Anda siapapun Anda gitu kan, apapun pekerjaan Anda, ketika Anda menulis gitu kan, mempunyai satu karya, itu Anda juga disebut penulis. Tetapi apakah Anda menggunakan penulis itu sebagai profesi atau bukan? Nah, itu tergantung seberapa banyak karya yang Anda gunakan sebagai survival life. Kalau saya jelas, saya penulis karena saya sehari-hari pekerjaan saya memang menulis dan pekerjaan pokok saya menulis itu. Nah, kemudian kisah sehari-hari ini juga menjadi mudah karena kita menggunakan bahasa yang sehari-hari. Teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semuanya ketika Anda menuliskan kisah sehari-hari, Anda tidak perlu memikirkan bahasanya yang harus puitis misalnya, bahasanya yang harus sastra, bahasanya yang harus sesuai SPOK, enggak seperti itu. Anda bisa menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang digunakan secara sederhana seperti orang bicara sehari-hari. Dan kemudian tema-tema cerita dalam kisah sehari-hari ini juga sangat mudah kita temukan dalam kehidupan kita dan biasanya kalau ada orang yang menulis itu ada banyak lagi orang yang mengalami peristiwa-peristiwa setipe atau sejenis. Jadi tema-temanya itu mudah dihubungkan dan ditemukan di sekitar kehidupan kita. Terus kemudian cerita sehari-hari atau kisah ini biasanya juga singkat, tidak memuat konflik yang berat, sederhana, hal-hal yang ternyata membuat tertawa, ternyata membuat jengkel, ternyata membuat marah, ternyata membuat bahagia dan sebagainya. Nah, kemudian masalah point of view atau cara bercerita pada kisah sehari-hari ini biasanya menggunakan cara orang pertama. Nah, kalau kita menggunakan aku, saya, beta, gue, dan sebagainya. Terus kemudian kisah sehari-hari ini juga sangat mudah kita temukan di berbagai sosial media atau web-web pribadi. Ya, jadi kalau teman-teman bahkan mungkin semua peserta yang hadir ini web pribadi atau sosial medianya juga sebagian besar mungkin berisi tentang kisah sehari-hari. Nah, dari kisah sehari-hari yang seperti itu, ada banyak hal yang menjadikan mengapa kita harus menulis kisah sehari-hari. Apakah nggak cukup kita membaca saja punya kisah orang lain? Iya, kalau kita menggunakan prinsip bahwa umur manusia itu terbatas, sementara tulisan bisa lebih abadi, bisa lebih lama, maka setiap orang semestinya menulis seperti setiap orang semestinya berbicara. Nah, tulisan kisah sehari-hari yang barangkali Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan Anda semua anggap tidak berharga, itu bisa jadi berharga bagi orang lain, bisa jadi memotivasi orang lain. Nah, kenapa kita perlu menulis kisah sehari-hari? Ya karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda, setiap orang punya pengalaman yang istimewa, setiap orang juga punya pengalaman yang berbeda-beda, aktivitas yang berbeda-beda. Terus kemudian kisah sehari-hari berdasarkan pengalaman itu mudah ditulis. Anda bisa meluangkan waktu mungkin 10-30 menit setiap hari untuk menulis satu kisah sehari yang menurut Anda paling menarik. Dan kemudian karena kisah sehari-hari itu umumnya kisah-kisah pribadi, maka Anda tidak memerlukan izin dari pihak-pihak lain untuk menyebarluaskannya. Ya, terus selain itu juga ada satu hal yang menjadi
poin plus dari orang yang menulis. Menulis itu bisa menjadi sarana ekspresi diri untuk melepaskan beban emosional. Kalau Anda menemukan banyak pihak-pihak yang suka marah-marah gitu kan, mungkin itu karena beban emosionalnya banyak. Tetapi kalau orang-orang mau menulis secara rutin gitu kan, bahkan menulis hal-hal yang sederhana yang dialaminya, itu cenderung akan lebih sabar. Dan mau tidak mau memang orang yang menulis itu harus sabar, karena kalau nggak sabar tulisannya nggak akan selesai meskipun itu hanya 2-3 halaman. Ya, jadi intinya setiap orang yang tidak buta huruf bisa menulis, terutama menulis kisah sehari-hari. Dan ini bisa dimanfaatkan juga untuk eksis, karena sekarang hampir semua orang punya sosial media atau web pribadi. Jadi kalau mau mengisi web atau sosmed mereka bisa dengan menulis kisah sehari-hari tersebut, ya. Itu tentang mengapa kita tetap perlu menulis kisah sehari-hari. Kalau selanjutnya kita akan melihat apa sih yang lebih menjadi bagian penting dari kisah sehari-hari. Ya, kalau menulis begitu mudah, setiap orang bisa menuliskan kisah sehari-harinya. Mungkin akan jadi pertanyaan berikutnya, kemana tujuan publikasi kisah sehari-hari itu? Apakah kisah sehari-hari itu bisa dikomersialkan, bisa diuangkan, selain kita buat untuk menulis di sosmed atau web pribadi? Bisa jadi sebagian orang bertanya begitu, karena kalau banyak orang mengikuti kelas-kelas penulisan, itu selain menginginkan tulisannya menjadi tulisan yang baik dan bermanfaat, mereka juga ingin mendapatkan nilai komersial dari tulisan tersebut. Nah, di sini mari kita lihat, kalau Anda menulis kisah sehari-hari itu bisa dipublikasi kemana saja toh. Pertama tentu ke sosial media atau web pribadi Anda, dan ini penulis bebas ya, mau tulis sesuai keinginannya bebas, tetapi Anda juga harus tahu bahwa kebebasan itu tetap ada batasnya. Anda tentu tidak boleh menyebarkan hal-hal yang bersifat buruk. Terus kemudian kalau tulisan kisah sehari-hari itu juga bisa dikirimkan loh ke media offline atau media online. Anda nanti bisa googling sendiri secara mandiri, media offline dan online mana saja yang memuat tentang kisah-kisah sehari-hari, misalnya tentang soal ibu melahirkan, soal bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana mengatur keuangan sehari-hari, itu Anda bisa cari ya. Terus kemudian ada banyak orang yang kesulitan kalau menerbitkan buku sendiri, satu buku gitu kan. Tapi kalau menulis kisah-kisah pendek, kisah-kisah harian, mereka bisa bergabung dengan teman-teman membentuk satu antologi yang kemudian diterbitkan, dipublikasikan, diperjualbelikan sesuai dengan aturan mereka. Terus kemudian ada juga yang namanya klien. Klien apa ada sih Mbak Ari? Klien yang mau minta dituliskan kisahnya sehari-hari, lo ada. Karena saya pernah beberapa kali diminta untuk, Mbak Ari saya punya cerita seperti ini. Nah, dia menceritakan kepada saya by phone, tapi saya nggak bisa menuliskannya secara baik. Lalu beliau meminta saya untuk menuliskan pendek saja 3 halaman. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka berapa yang harus Anda terima atau Anda tentukan sesuai dengan kesepakatan. Terus kemudian berikutnya, apakah kisah sehari-hari ini bisa diterbitkan oleh penerbit mayor? Bisa. Ya, di materi saya ada kisah sehari-hari yang sudah dipublikasi oleh penerbit mayor dan alhamdulillah juga bestseller. Itu seri Tahajud Cinta, Istiqoroh Cinta, terus kemudian Inspirasi Cinta, Jodoh Cinta Po Woman, dan Jodoh Cinta Po Man. Artinya di sini sebenarnya kisah-kisah yang dimuat di situ itu hanya kisah-kisah sehari-hari yang dilakukan oleh orang, yang dialami oleh orang-orang, terus kemudian saya kumpulkan dalam satu tema yang sama gitu, sehingga satu buku itu bisa memuat sekitar 15-an cerita misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, Mas Mbak semuanya punya kisah-kisah yang sehari-hari yang bisa digolongkan dalam tema-tema tertentu, Anda bisa mengumpulkannya dalam satu paket buku yang kemudian nanti menawarkan ke penerbit mayor untuk menerbitkannya. Nah, ini juga penting ya tentang publikasi publikasi kisah sehari-hari. Nah, berikutnya tema apa sih yang bisa ditulis sebagai kisah sehari-hari?
Ya ini bebas, menurut saya dalam berbagai jenis penulisan yang telah saya ikuti, karena saya memulai karir menulis itu dari jadi penulis cerita anak-anak ya, cerita anak-anak, cerita pendek, terus baru kemudian beranjak dari cerita bersambung, cerpen, novel, kemudian non fiksi, skenario, iklan dan lain-lain. Itu maka saya bisa mengatakan bahwa tema menulis kisah sehari-hari itu adalah tema yang paling luas. Sebanyak jumlah orang yang ada di dunia ini, maka tema tentang kisah sehari-hari bisa ditulis. Tapi tentu kita harus memilih kalau menulis, tidak bisa menulis, wah saya mau menulis semuanya, ya repot nanti jadinya. Nah, untuk memudahkan penulisan, saya meminta kepada Anda yang hendak menulis itu sebaiknya memilih satu peristiwa setiap hari, bisa yang paling menyenangkan atau membahagiakan, yang paling menjengkelkan atau menyebalkan, menyedihkan, menakutkan, menyeramkan, mengharukan, inspiratif, motivasi dan lain-lain. Nah, kenapa ini dipilih satu peristiwa yang paling dominan itu karena apa? Kalau sesuatu itu berlebihan, kata orang Jawa kalau sesuatu itu kebangetan tidak baik jadinya. Nah, bahkan peristiwa yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan kalau kita jadi euforia itu dampaknya juga tidak baik. Artinya kalau Anda menuliskan itu bisa mengontrol emosi Anda, bisa membuat Anda lebih sabar, lebih menerima berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih legowo. Itu ya tema yang bisa ditulis, jadi bebas, tidak terbatas misalnya tema cerpen harus membahas tentang tema ibu misalnya, tapi kalau Anda menulis kisah sehari-hari ya bebas, yang menentukan Anda sendiri, kecuali kalau Anda ikut event-event penulisan misalnya untuk lomba, untuk antologi dan sebagainya. Oke, berikutnya unsur-unsur setelah kita mengetahui tentang temanya, unsur-unsur penulisan kisah sehari-hari lebih kurang sama ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, Mas Mbak semuanya. Untuk menulis itu kalau Anda baca cerpen, cerita mini, kemudian novel, itu pasti ada judul, opening, ending, konflik, masalah, narasi dan dialog, karakter dan peristiwa, alur, setting, pilihan kosakata dan juga identitas penulis. Nah, kalau di sini tadi saya singgung bahwa ini adalah hal-hal sederhana yang bisa ditulis dengan mudah, maka bagaimana Anda membuat judul, opening, dan ending, konflik, masalah, dan sebagainya itu saya rasa semua orang bisa menuliskannya dengan mudah, karena ini bukan sesuatu yang sulit. Anda bisa menulis berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Nah, berikutnya setelah unsur penulisan kisah sehari-hari, yang paling penting dalam poin-poin unsur penulisan ini adalah masalah judul. Judul itu Anda perlu membuat judul yang gampang diingat, kemudian sederhana, bisa dekat dengan pembaca. Jadi kalau misalnya Anda membahas tentang financial planning misalnya, perencanaan keuangan, nah itu bahasanya bahasa orang ekonomi ya. Tapi kalau menjadikannya jadi kisah sehari-hari, mungkin Anda bisa membuatnya dengan judul yang lebih sederhana, cara ngatur duit misalnya, atau bagaimana menata uang yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas misalnya. Artinya judul-judul untuk kisah sehari-hari sebisa mungkin dibahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Terus kemudian juga untuk judul ini harus memberi kesan positif dan sesuai dengan yang diceritakan. Ya, itu untuk judul. Judul ini penting karena biasanya orang baca kisah sehari-hari di sosmed, di web itu tergantung dari judulnya. Ya, terus kemudian hal penting lagi yang perlu dicermati dalam unsur-unsur penulisan kisah sehari-hari itu karakter. Karakter pada dasarnya sama, itu ada karakter baik, protagonis, karakter jahat kalau ada, itu juga kalau ada saja, kalau tidak ada ya tidak perlu Anda cantumkan, dan karakter pembantu. Pada prinsipnya karakter-karakter ini sama dengan penulisan-penulisan fiksi baik cerpen maupun novel. Dan berikutnya
setting kisah sehari-hari itu seperti apa. Biasanya waktu, tempat, dan latar belakang kisah sehari-hari itu ya di berbagai tempat, lokasi, kejadian, peristiwa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari penulisnya. Jadi bisa di kampus, di kantor, kemudian di pasar, di tempat kerja, di sekolah, di rumah sakit, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalau menulis cerita di dalam mungkin Mas Pomo bisa diteruskan slide-nya ke bagian lebih belakang lagi, terus sudah Mbak Ari sambil nunggu Mas Komo ya kira-kira sudah. Nah, kameranya ini struktur. Kameranya Mbak Ari bisa diturunkan dikit nggak biar wajahnya lebih kelihatan full. Oke. Nah, ya, saya tadi akan membahas separuh. masalah struktur ya. Struktur di dalam mungkin di slide-nya dinaikkan dulu Mas Pomo, ya, tolong. Pada bagian struktur. Nah, ini struktur cerita dalam penulisan kisah sehari-hari itu juga sama seperti struktur-struktur penulisan cerita yang lain. Jadi bisa dimulai dari judul, kemudian opening-nya apa, pengenalan karakter, terus kemudian juga masalah pace atau kecepatan cerita, serta juga kita harus memperhatikan porsi cerita ya, karena kalau satu kisah sehari-hari diposting di sosial media itu terbatas, mungkin hanya 300 sampai 1000 kata. Jadi Anda harus memperhatikan kalau ceritanya panjang, mungkin Anda bisa membuatnya secara berseri. Tapi kalau ceritanya cukup satu cerita selesai, ya tuliskanlah satu kisah sehari-hari itu satu cerita selesai. Dan kemudian juga endingnya bagaimana, ini yang biasanya ditunggu-tunggu oleh para pembaca. Terus di dalam kisah sehari-hari pun Anda harus memperhatikan masalah poin-poin plus. Poin-poin plus itu apa? Biasanya kalau kisah sehari-hari itu kisahnya istimewa. Mungkin kalau Anda mengikuti akun-akun tertentu itu biasanya berdasarkan si A itu selalu cerita yang lucu-lucu misalnya. Dia selalu menceritakan cerita-cerita yang inspiratif. Dia selalu memposting misalnya gambar-gambar dengan caption-caption yang lucu. Pasti nah itu bisa Anda jadikan poin-poin plus ketika Anda menulis kisah sehari-hari untuk kepentingan pribadi di web atau sosial media Anda. Nah, terus selain itu ketika menulis kisah sehari-hari ya jangan lupa menuliskan identitas penulis. Kenapa meskipun akun Anda itu sudah ada namanya, tapi Anda harus tahu, Anda harus sadar ketika Anda memposting satu tulisan, satu apapun itu di media sosial, maka Anda tidak dapat mengendalikan kecepatan itu beredar di mana-mana. Nah, dan meskipun sudah diberitahu kalau melakukan kopas, menyebutkan sumber, kalau misalnya atau lebih bagus share secara langsung, tetapi demi menghindari hal-hal yang mungkin membuat Anda kurang senang, ya cantumkanlah identitas penulisnya. Jadi paling tidak kalaupun di kopas di tempat lain itu nama Anda masih ada, begitu ya. Itu tentang struktur kisah sehari-hari. Nah, terus kemudian setelah itu dari mana sih sumber kisah sehari-hari? Ya tadi sudah saya singgung ya, bisa yang paling banyak itu dari pengalaman pribadi. Coba lihat saja kalau Anda mengikuti akun-akun orang-orang di sekitar Anda, biasanya diceritakan lebih banyak pengalaman pribadi. Tentu hal-hal yang tadi yang saya sebutkan bisa yang paling menjengkelkan, paling menyeramkan, paling menyenangkan, dan seterusnya. Terus kemudian bisa juga dari pengalaman orang lain karena mendengar, diberitahu, ataupun gosip. Terus juga ada kisah-kisah di sosial media, baik media massa offline, online, maupun iklan, dan lain-lain sumber yang bisa Anda tuliskan sebagai kisah sehari-hari. Tapi yang terbanyak ya di yang pertama itu, pengalaman pribadi. Dan karena kalau pengalaman pribadi Anda nggak perlu izin-izin untuk menulis dan menyebarluaskannya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses penulisan. Proses penulisan tentu sangat mudah ya, karena apalagi kalau tujuannya hanya untuk secara rutin, secara kontinu bisa memposting tulisan-tulisan yang baik di sosial media atau web pribadi. Jadi yang pertama memang kita harus menentukan tujuan publikasi penulisannya apa. Terus kemudian meskipun ini tulisan singkat ya, hanya 300 sampai 1000 kata, itu tidak ada salahnya membuat draft singkat.
karena ini akan memetakan pikiran kita sehingga tahu, oh openingnya seperti ini, kemudian pengenalan tokohnya apa-apa, meskipun itu di kepala Anda karena Anda yang mengalami itu sudah bisa dituliskan secara langsung. Tapi draft ini membuat kita bisa menulis dengan lebih terstruktur, lebih baik gitu ya. Terus setelah itu kalau sudah buat draft ya mulai menulis. Kalau tidak terbiasa menulis 1000 kata itu sekitar 3-4 halaman standar A4 dengan spasi 1,5 ya, tapi bisa kadang 3 tergantung jumlah kosakata setiap halaman. Dan kalau sudah selesai ada banyak kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan itu karena menulis sekali selesai tulis langsung posting. Saya menyarankan kalau Anda memang mau mengisi web dan sosmed Anda dengan baik, ya kalau sudah selesai dicek dulu, dibaca lagi, atau syukur-syukur kalau Anda punya orang terpercaya minta membaca ini kalau saya posting akan menimbulkan reaksi negatif atau enggak akan menimbulkan kekisruhan atau enggak itu sebaiknya ditanyakan. Nah, juga bisa dilengkapi dengan foto yang sesuai bila dianggap perlu karena sekarang sosial media seperti Instagram itu kan basicnya foto-foto ya, gambar-gambar. Jadi kalau nggak ada fotonya Anda nggak bisa nulis gitu ya. Terus kemudian setelah proses, nah ini saya setelah memposting saat ada yang merespon maka tugas Anda menjawab dengan baik ya. Tidak semua komentar di sosial media itu menyenangkan, itu sudah pasti. Betapapun baik tulisan kita mengangkat sesuatu yang baik, mengangkat sesuatu yang menyenangkan, tapi ada banyak juga yang respon-respon yang tidak menyenangkan. Nah, tugas Anda tetap menjawab semua komentar, semua feedback itu dengan baik. Itu ya. Nah, kemudian saya akan memberi contoh tentang contoh kisah sehari-hari. Nah, kisah sehari-hari saya dalam Kinoisan Story itu sebenarnya sudah saya tulis banyak di Facebook dan juga di Instagram. Tapi Anda tahu ya, kalau Anda pengguna Facebook dan Instagram menulis di situ, ketika 5 tahun kemudian Anda nyarinya agak kesulitan gitu ya. Ya memang sih bisa, tapi selain memerlukan waktu juga kadang-kadang kalau jaringan internet tidak bagus itu juga memperlama. Nah, kemudian saya ketemu dengan namanya yang aplikasi cuitan ini. Aplikasi cuitan ini sebenarnya aplikasi digital yang memberi memberi bayar kepada penulis, tapi berdasarkan jumlah pembacanya. Tapi pada waktu awal saya mengisi di sini, saya melihat kemudahannya saja bahwa di sini ketika kita memposting satu item misalnya Kinoisan Story 1 itu, saya bisa terus-menerus menaruh file-file yang telah saya posting itu secara berurutan sehingga nantinya kalau saya memerlukan file sewaktu-waktu untuk menerbitkan publikasi yang lebih besar itu bisa lebih mudah. Bisa dilihat di situ untuk Kinoisan Story ada 1-2 di aplikasi Cuitan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak semuanya nanti bisa download aplikasinya dan membaca dengan mudah. Masing-masing ada 60 cerita. Dengan 60 cerita berarti 120 cerita jadi cukup banyak dan Anda bisa juga membuat seperti itu kalau ingin menyimpan file-file Anda terdokumentasi dalam satu judul dengan mudah. Jadi kapan aja Anda membutuhkan, kapan aja Anda memerlukan itu bisa mengaksesnya dengan mudah, tidak lagi mencari-cari file seperti ketika Anda menuliskannya di Facebook atau Instagram. Ada banyak penulis yang ketika menulisnya itu menulis secara langsung menggunakan smartphone-nya, artinya mereka tidak menyimpan file-file itu secara terdokumentasi sendiri karena menganggap bahwa itu kisah sehari-hari yang ya tidak apa-apalah langsung ditulis, langsung diposting. Padahal itu adalah kekayaan kita, kekayaan hak intelektual kita yang bisa sewaktu-waktu kita perjualbelikan ya, bisa kita komersialkan juga. Nah, itu nanti bisa dilihat di aplikasi ini saya juga ada
ada sekitar 9 judul, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat novel-novel yang lengkap, terus kemudian ada banyak tips trik penulisan 1 dan 2, isinya juga banyak sekali. Nah, ini contoh list-list saja, jadi sewaktu-waktu nanti saya memerlukan untuk publikasi, saya tinggal ambil saja dari sini, tidak perlu mengambil banyak atau mencari-cari lagi di Facebook yang meskipun bisa, tetapi kalau sudah 5 tahun yang lalu itu sudah agak kesulitan kita, kalau apalagi kalau postingannya setiap hari sangat banyak gitu ya. Terus kemudian kisah sehari-hari yang dibukukan tadi sudah saya sebut, saya sudah membukukan lebih kurang ada 5 kisah sehari-hari dalam tema ini. Tahajud cinta, istiqoroh cinta, jodoh cinta woman, jodoh cinta pomen, terus inspirasi cinta, dan buku-buku ini diterbitkan pada awalnya pada tahun berapa ya, 2006 waktu itu dengan grup Mizan. Setelah kontraknya habis selama 8 tahun, kemudian diakuisisi oleh Gramedia, dan hingga sampai sekarang masih ada, buku ini masih bisa dipublikasikan, masih bisa diperoleh di Gramedia Digital atau Amazon.com. Nah itu, terus kemudian saya juga perlu mengingatkan kepada Mas Mbak semuanya, kalau menulis kisah sehari-hari, apakah kita memerlukan editing ya? Tetap perlu. Tadi saya bilang ketika Anda menyelesaikan tulisan, jangan langsung diposting kalau tujuannya memang untuk web pribadi atau sosmed pribadi. Apalagi kalau Anda mau mengirimkan ke pihak lain dengan tujuan untuk komersial. Tentu Anda harus mengedit, membaca dulu. Dan di situ ada 2 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan teknis dan konten. Di situ Anda bisa lihat ya tentang pengetikan, itu ngecek marginnya, spasinya, hurufnya, kemudian walaupun kisah sehari-hari bebas menggunakan bahasa sehari-hari, tapi ada baiknya juga Anda ngecek pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kalau Anda menulis dalam bahasa Indonesia ya. Terus kemudian jumlah halaman, porsi narasi dialog, dan kalau menggunakan kisah orang harus izin ya, harus izin. Itu saya tekankan karena jangan sampai nanti kisahnya Anda posting setelah itu Anda gegeran, itu kan nggak etis gitu loh ya. Terus kemudian dan kalau tidak diizinkan bagaimana Mbak Ari ya? Jangan diposting. Tiap orang punya kadar suka tidak suka kisahnya dipublikasi itu berbeda-beda. Nah, terus kemudian kalau konten ya jelas itu judul, opening, karakter, dialog, setting, point of view, ending, dan yang jelas satu, tidak boleh plagiat. Ya, apa ada Mbak Ari kisah sehari-hari diplagiat? Lah, kisah saya sehari-hari loh diplagiat. Diplagiat tapi dia lupa tidak menghapuskan nama Ariki Noisan Wulandarinya di paling bawah itu ya. Terus kemudian setelah editing yang perlu lagi masalah-masalah. Kalaupun semua orang penulis mengatakan menulis itu mudah, menulis itu gampang, tapi ya bahkan untuk menulis kisah sehari-hari nggak semua orang bersedia, nggak semua orang mau, karena dia suka bilang seperti ini, saya bingung mulai menulis dari mana, saya tidak tahu cara menulis, saya nggak punya waktu untuk menulis, saya merasa tulisan buruk, saya nggak punya kisah menarik, pengalaman saya biasa saja, hidup saya nggak ada yang istimewa, sudah banyak yang menulis cerita sejenis. Nah, barangkali begitu membaca ini, mendengarkan saya ngomong ini, Anda, oh ternyata iya saya salah satunya, bisa jadi begitu ya. Nah, tapi ini bisa diselesaikan semua. Kalau bingung mulai menulis dari mana, tulis saja apa yang paling Anda sukai. Ya, itu pertama. Terus kalau tidak tahu cara menulis, lah apalagi ini Kagama, enggak mungkin enggak bisa menulis. Di Kagama itu semua kuliahnya menulis. Mau jurusan teknik eksak pun ada menulisnya. Nah, terus kemudian kalau nggak punya waktu untuk menulis ya, banyak orang sibuk itu Anda cukup meluangkan 10 sampai 30 menit setiap hari, kapan waktu luang. Nah, kalau Anda nggak punya waktu 10 sampai 30 menit untuk menulis kisah sehari-hari Anda sendiri, mungkin Anda perlu panggil ghostwriter ya atau asisten untuk menulis gitu ya. Terus kemudian kalau merasa tulisan buruk, iya, merasa tulisan buruk itu baik, tetapi ketika menulis kisah sehari-hari tidak pernah ada kisah sehari-hari yang buruk gitu ya. Terus saya nggak punya kisah menarik ya. Kalau kisah sehari-hari ya menariknya nanti didramatisasi. Semua kisah sehari-hari itu seperti itu gitu ya. Jadi jangan khawatir, Mbak saya kok kisahnya kayaknya begini-begini saja. Ya begini-begini saja itu seringkali versi Anda sendiri, tapi versi orang lain mungkin tidak begitu gitu ya.
Terus kemudian pengalaman saya biasa saja. Tadi saya bilang bahwa setiap orang itu unik, setiap pribadi itu berbeda. Nah, jadi jangan pernah menganggap pengalaman hidup Anda itu biasa saja. Yang biasa menurut Anda itu belum tentu loh biasa buat orang lain. Saya menganggap ya sekolah saya biasa-biasa saja. Oh, memang saya pengen sekolah, tapi kan bagi orang lain ternyata enggak begitu. Ya, saya dengan mendengarkan orang itu akhirnya saya berempati. Oh iya, kalau menurut kita biasa saja, tapi menurut orang lain belum tentu, gitu ya. Terus sudah banyak yang menulis cerita sejenis. Ya sekarang di dunia kreatif apa sih yang benar-benar baru? Rasanya nggak ada. Cuman cara penyampaiannya, cara eksekusinya, cara pengemasannya yang berbeda sehingga menjadi menarik. Itu ya untuk masalah-masalah yang umum. Terus kemudian saya memberikan permintaan perhatian khusus bagi teman-teman yang menulis kisah sehari-hari, terutama kalau Anda mengisi sosmed atau web pribadi, itu jangan memfitnah ya, jangan menulis cerita-cerita yang berisi fitnahan dan jangan nyinyir, apa aja dikomentarin, apa aja disalahin, jangan begitu. Jangan melakukan adu domba, terus jangan plagiat. Kalau misalnya Anda kopas dari orang ya cantumkan aja kopas dari siapa, itu aja sudah aman. Terus kemudian cerita harus benar ya, ini kecuali untuk kepentingan dramatisasi. Karena kalau Anda menulis kisah sehari-hari itu kan kisah nyata toh. Kalau Anda lagi berantem sama orang misalnya terus kisahnya Anda tuliskan tidak sesuai kejadiannya, nanti yang sebelah akan komplain, akan ribut itu ya. Dan kemudian ini yang terakhir hal-hal yang perlu kita lakukan kalau kita ingin menjadi penulis kisah sehari-hari yang eksis itu tentu saja memperbaiki tulisan, kualitas tulisan. Ya, kalaupun kita hanya menulis 300 sampai 1000 itu tetap harus memperhatikan ini ya tata cara penulisan yang baik sehingga orang yang baca tulisan kita jadi senang. Jadi besok si A itu nulis apa lagi ya di sosmednya. Biasanya follower atau apa ya namanya pengikutnya itu banyak karena hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian juga hati-hati dengan postingan tulisan yang berbahaya di sosmed kecuali Anda ingin terkenal dengan cara yang negatif ya. Kita sudah banyak belajar banyak kasus-kasus yang kurang menyenangkan ya terkenal tapi dengan cara yang negatif. Jangan sampai Anda yang ikut di kelas kali ini, kelas saya kali ini sebisa mungkin postinglah tulisan-tulisan yang baik. Kalaupun Anda tidak bisa mengubah orang lain, setidak-tidaknya Anda meninggalkan jejak yang baik gitu ya. Karena jejak digital itu abadi ya. Nanti ada apa-apa bisa dicari-cari itu ya. Terus kemudian kalau ingin eksis ya tentu saja harus memperbanyak publikasi kisah sehari-hari baik itu di sosmed, di media offline online, antologi rame-rame, aplikasi digital dan sebagainya. Terus kemudian kalau ingin tahu berbagai info-info, Anda bisa bergabung di komunitas penulisan sehingga Anda bisa mengetahui berbagai hal tentang info-info penulisan. Di Kagama juga ada Kagama Writing, tapi mohon maaf untuk kawan-kawan yang non-Kagama, ini Kagama Writing ini diperuntukkan untuk anggota Kagama ya. Jadi kalau teman-teman yang non Kagama bisa bergabung di grup-grup penulisan yang saya ampu, bisa dijadi penulis fiksi gampang kok atau penulis skenario gampang kok atau bergabung di link-link yang lain yang bisa Anda akses. Demikian materi tentang menulis kisah sehari-hari. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, berdiskusi, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan.